Shalom, salam sejahtera saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya berdoa di tahun yang baru ini, kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, Lydia Baxter adalah seorang perempuan yang hampir seumur hidupnya terbaring di atas tempat tidur karena ia sakit. Kelemahan tubuh membuat hidupnya sulit dan masa depannya suram. Namun demikian, Baxter tidak hidup mengasihani dirinya sendiri. Malahan ia berusaha dengan keras melayani Tuhan dengan menjadikan rumahnya sebagai tempat berkumpul bagi para pengkhotbah dan pekerja Kristen. Ia memang tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan yang dialami. Tetapi Tuhan memakai mulutnya untuk memberikan dorongan semangat kepada siapapun yang menemuinya di ranjang sakitnya. Setiap kali ditanya apa yang menyebabkan ia bisa selalu ceria, sekalipun dirongrong oleh kelemahan tubuhnya karena penyakit yang sulit disembuhkan. Lydia Baxter menjawab dengan penuh semangat, "Saya mempunyai senjata istimewa." Ada yang tahu senjata apa itu? Nama Yesus. Ketika saya tergoda untuk mengasihani diri, tawar hati, atau mulai kehilangan harapan ketika menatap masa depan saya, sebutkan nama Yesus. Dan kesuraman hidup saya pun terusir. Ketika saya merasa resah dan khawatir apakah saya bisa menikmati tidur nyenyak lagi malam ini, saya sebut nama Yesus. Saya mohon ia hadir. Ia pun melakukannya. Dan segera saya bisa tidur. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 dikatakan, ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Pemberian nama Yesus justru menjelas tegaskan apa yang akan ia buktikan di kemudian hari dengan pemberitaan dan pekerjaannya. Bahwa daripadanya sebagai Tuhan akan datang keselamatan. Setelah Yesus mengerjakan tugas dan panggilannya dengan baik dan sempurna, ia ditinggikan sehingga menjadi kepala dari segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Nama Yesus menjadi nama yang paling tinggi, paling besar, paling agung, dan paling mulia di jagat raya ini. Nama itu berkuasa, sehingga di dalam namanya semua makhluk semesta alam akan bertekuk lutut sebagai tanda penghormatan kepada Allah, bahkan akan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketaatan Yesus terhadap hukum Taurat menjelas tegaskan kehadiran pribadinya secara total dalam kehidupan manusia. Ia hadir secara total itu akan mendatangkan berkat dalam berbagai aspek kehidupan seluruh umat manusia yang diawali dari umat Israel. Dengan demikian nyata bahwa Allah sangat peduli dengan pergumulan hidup kita sehari-hari, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mengawali tahun 2025, marilah kita meneguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Yakinlah, ia tidak akan pernah tertidur. Meski dalam berbagai ketidakpastian hidup kita. Kita masih dapat melangkah dengan pasti bersama Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan khawatir. Sebaliknya yakinlah bahwa setiap harapan dan komitmen mewujudkannya yang telah kita buat, yang sesuai dengan kehendak Allah, pasti terwujud. Karena Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, ada di dalamnya dan menjadi jaminannya bahwa kita akan menerima segala yang baik daripadanya. Dengan demikian, bila kita membawa Tuhan Yesus ke dalam setiap hari baru, kita mengalami kehadiran dan kuasa-Nya
di sepanjang tahun ini. Mengingat nama Yesus setiap hari memang tidak berarti persoalan akan segera lenyap. Bila kita meletakkan nama Yesus pada pikiran kita, perasaan kita, sikap dan perbuatan kita, maka kita tidak sendirian dalam menapaki hidup ini. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap mengasihi kita. Ia senantiasa mau memberkati, melindungi, dan menyertai kita yang terus-menerus belajar hidup setia kepadanya dan mau melakukan kehendak Allah Bapa. Jadi persoalan boleh banyak, tetapi hati kita tetap lega atau segar. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Maka persoalan berat sekalipun, tetapi bila dimasukkan huruf K atau Kristus, maka persoalan akan menjadi berkat atau mendatangkan kebahagiaan. Tanpa Tuhan Yesus, berkat di balik semua resolusi yang telah kita buat untuk tahun 2025 tidak akan terwujud dengan baik dan sempurna. Namun dengan kehadiran Yesus dan keterlibatannya dalam hidup kita, maka berkat hidup dan kelimpahannya akan senantiasa kita alami. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.